Kanker serviks adalah keganasan yang terjadi pada sel-sel di leher rahim. Umumnya berkembang secara perlahan melalui perubahan sel prakanker. Penyebab utama adalah infeksi persisten, human papilloma virus atau biasa disingkat HPV, terutama tipe onkogenik yaitu tipe 16 dan 18. Teman-teman, ketika seseorang didiagnosis kanker serviks, bukan hanya pasien yang terdampak, tetapi juga keluarga. Karena itu, keluarga memiliki peran penting dalam mendampingi pasien selama menjalani pengobatan, termasuk kemoterapi. Terapi pasien kanker serviks salah satunya adalah kemoterapi. Tujuan kemoterapi pada pasien kanker serviks. Kemoterapi adalah terapi menggunakan obat-obatan untuk 1. Membunuh sel kanker. 2. Menghambat pertumbuhan kanker. 3. Mengurangi ukuran tumor. 4. Mencegah penyebaran kanker. Kemoterapi bisa diberikan sebelum operasi, setelah operasi, atau sebagai terapi utama. Keluarga memiliki peran sangat penting dalam keberhasilan terapi, yaitu 1. Mendampingi pasien selama pengobatan. 2. Memberikan dukungan emosional. 3. Membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. 4. Mengingatkan jadwal terapi dan obat. 5. Mengamati perubahan kondisi pasien. Efek samping yang umum terjadi setelah kemoterapi yaitu 1. Nafsu makan menurun. 2. Mual dan muntah. 3. Rambut rontok. 4. Sariawan. 5. Penurunan daya tahan tubuh, mudah infeksi. 6. Diare. 7. Lemas. Perlu diingat efek samping tiap pasien akan berbeda. Edukasi manajemen gejala kanker serviks untuk keluarga. Mengapa mual dan muntah terjadi? Kemoterapi dapat merangsang pusat mual di otak dan mengiritasi saluran pencernaan. Efek ini bisa muncul beberapa jam setelah kemoterapi, hingga beberapa hari setelahnya. Tanda dan gejalanya seperti 1. Rasa tidak nyaman di perut. 2. Mual, ingin muntah. 3. Muntah. 4. Nafsu makan menurun. 5. Tubuh lemas. Risiko jika tidak ditangani: 1. Dehidrasi. 2. Kekurangan nutrisi. 3. Penurunan berat badan. 4. Gangguan keseimbangan elektrolit. Peran keluarga dalam mengatasi mual dan muntah: 1. Mengatur pola makan. Berikan makanan dalam porsi kecil tapi sering, tidak berlemak, tidak pedas, tidak berbau tajam, seperti biskuit, bubur, dan roti. Hindari makanan berminyak dan makanan dengan aroma kuat. 2. Mengatur waktu makan seperti berikan makanan saat mual berkurang. Jangan menunggu terlalu lapar dan hindari langsung berbaring setelah makan. 3. Memenuhi kebutuhan cairan seperti berikan minum sedikit tapi sering seperti air putih, air jahe hangat, atau oralit. 4. Menciptakan lingkungan nyaman seperti pastikan ruangan sejuk dan tidak pengap. Hindari bau menyengat, parfum, masakan tajam, dan istirahat cukup. Keluarga bisa memberikan obat anti mual sesuai resep dokter. Pastikan diminum tepat waktu, jangan menghentikan obat tanpa konsultasi. Mual dan muntah dapat membuat pasien tidak nyaman, mudah lelah dan frustasi. Peran keluarga seperti bersabar dan tidak memaksa makan. Memberikan semangat dan menemani pasien saat merasa tidak enak. Kapan harus segera ke fasilitas kesehatan? Muntah terus-menerus, lebih besar dari 24 jam, tidak bisa makan atau minum. Muntah disertai darah, dan lemas berat, mulut kering, dan jarang buang air kecil. Kemoterapi bekerja dengan menyerang sel yang cepat membelah, termasuk sel kanker dan sel rambut. Akibatnya, rambut menjadi mudah rontok, menipis, atau bahkan botak sementara. Kapan rambut mulai rontok? Biasanya 2-3 minggu setelah kemoterapi dimulai. Bisa terjadi bertahap atau cepat dan rambut akan tumbuh kembali setelah terapi selesai, tanda kurang lebih 1-3 bulan. Rambut rontok sering menyebabkan pasien merasa malu, penurunan kepercayaan diri dan sedih.
Peran keluarga. Keluarga dapat membantu dengan memberikan dukungan emosional, tidak mengkritik atau memberi komentar negatif, menunjukkan penerimaan dan kasih sayang, dan membantu pasien tetap percaya diri. Cara merawat rambut dan kulit kepala. Sebelum rambut rontok, gunakan sampo lembut. Hindari pewarnaan atau bahan kimia dan sisir dengan lembut. Saat rambut rontok, potong rambut pendek untuk mengurangi kerontokan berlebihan. Gunakan penutup kepala saat keluar rumah dan jaga kebersihan kulit kepala. Setelah rambut rontok, gunakan kerudung atau topi dan wig atau rambut palsu. Dukungan emosional yang sebaiknya dilakukan seperti dengarkan perasaan pasien. Katakan bahwa ini hanya sementara dan berikan semangat tanpa memaksa. Kapan harus konsultasi? Segera konsultasi jika kulit kepala luka atau infeksi, gatal berlebihan, dan nyeri pada kulit kepala. Edukasi keluarga jika pasien mengalami lemas, fatigue akibat kemoterapi. Lemas atau fatigue adalah rasa sangat lelah yang tidak hilang meskipun sudah beristirahat. Fatigue dapat disebabkan oleh efek obat kemoterapi, penurunan sel darah merah, anemia, kurang nutrisi, gangguan tidur, stres, atau beban emosional. Tanda dan gejala yang dapat kita lihat seperti mudah lelah, tidak bertenaga, sulit melakukan aktivitas sehari-hari, mengantuk terus-menerus dan kurang konsentrasi. Dampak jika tidak ditangani dapat membuat penurunan kualitas hidup, ketergantungan pada orang lain, gangguan aktivitas sehari-hari dan kondisi fisik semakin menurun. Peran keluarga dalam mengatasi fatigue seperti mengatur aktivitas, contohnya bantu pasien melakukan aktivitas ringan. Prioritaskan kegiatan yang penting dan berikan waktu istirahat di sela aktivitas. Mendorong istirahat yang cukup seperti pastikan pasien tidur cukup, seperti hindari gangguan saat istirahat. Mendorong istirahat yang cukup seperti jalan santai di dalam atau sekitar rumah dan latihan ringan. Memenuhi kebutuhan nutrisi seperti berikan makanan bergizi seimbang, tinggi protein, telur, ikan, ayam, dan berikan makan dalam porsi kecil tapi sering. Memenuhi kebutuhan nutrisi seperti pastikan pasien cukup minum, contohnya air putih, sup, atau jus. Pasien dengan fatigue sering merasa frustrasi, tidak berdaya, dan sedih. Peran keluarga seperti memberikan semangat, tidak memaksa pasien beraktivitas berlebihan dan mendengarkan keluhan pasien. Kapan harus ke fasilitas kesehatan? Segera konsultasi jika pasien lemas sangat berat, disertai pusing atau sesak napas, tidak mampu melakukan aktivitas sama sekali, dan kondisi tidak membaik. Tips penting untuk keluarga yaitu bantu pasien mengatur jadwal harian, hindari aktivitas yang terlalu berat, dan pantau perubahan kondisi pasien. Edukasi keluarga jika pasien mengalami penurunan nafsu makan akibat kemoterapi. Penurunan nafsu makan adalah kondisi ketika pasien tidak ingin makan atau makan dalam jumlah sangat sedikit. Hal ini sering terjadi pada pasien yang menjalani kemoterapi. Penurunan nafsu makan dapat disebabkan oleh efek samping kemoterapi, mual dan muntah. Perubahan rasa, makanan terasa pahit, aneh, sariawan, atau nyeri saat menelan. Kelelahan, fatigue, dan faktor psikologis, cemas, stres. Tanda dan gejalanya seperti tidak tertarik pada makanan, cepat kenyang, makan dalam jumlah sedikit, penurunan berat badan, dan tubuh lemas. Dampak jika tidak ditangani bisa berupa kekurangan nutrisi, penurunan berat badan, melemahnya kondisi tubuh, dan mengganggu proses penyembuhan. Peran keluarga dalam mengatasinya seperti mengatur pola makan, contohnya berikan makanan dalam porsi kecil tapi sering, 5-6 kali hari. Jangan menunggu pasien lapar dan sajikan makanan dalam tampilan menarik. Memilih jenis makanan seperti makanan tinggi kalori dan protein, telur, ayam, ikan. Makanan favorit pasien, makanan yang mudah dikunyah dan ditelan. Mengatasi gangguan rasa dapat menggunakan sendok plastik jika terasa logam. Tambahkan perasan jeruk jika tidak sariawan dan variasikan menu setiap hari.
Memenuhi kebutuhan cairan seperti berikan minum cukup, dan bisa berupa jus, susu, atau sup. Ciptakan suasana makan nyaman seperti lingkungan bersih dan tidak berbau. Makan bersama keluarga jika memungkinkan dan hindari paksaan saat pasien tidak ingin makan. Pasien mungkin merasa frustrasi, tidak bersemangat, khawatir. Memberi dukungan emosional kepada pasien seperti menghargai usaha pasien untuk makan, memberi semangat tanpa memaksa, dan bersabar dan penuh empati. Kapan harus ke fasilitas kesehatan? Segera konsultasi jika pasien tidak mau makan lebih besar dari 2-3 hari. Penurunan berat badan drastis, tidak mampu minum, dan lemas berat. Tips untuk keluarga: catat jumlah makanan yang dikonsumsi, pantau berat badan secara berkala, dan konsultasikan jika diperlukan suplemen nutrisi. Edukasi keluarga mengenai konstipasi akibat kemoterapi pada pasien kanker serviks. Mengapa konstipasi terjadi? Kemoterapi dapat memengaruhi kerja saluran pencernaan, sehingga gerakan usus menjadi lebih lambat. Selain itu, konstipasi juga bisa disebabkan oleh efek samping obat kemoterapi atau obat lain, misalnya obat anti mual, kurang minum, kurang aktivitas fisik, dan asupan serat yang kurang. Tanda dan gejala konstipasi seperti BAB kurang dari 3 hari seminggu, feses keras dan sulit dikeluarkan, mengejan saat buang air besar, perut kembung atau tidak nyaman dan nafsu makan menurun. Risiko jika tidak ditangani seperti nyeri perut, wasir atau ambeien, penurunan nafsu makan dan ketidaknyamanan yang mengganggu kualitas hidup. Peran keluarga dalam mengatasi konstipasi yaitu 1. Meningkatkan asupan cairan seperti anjurkan minum 6-8 gelas hari jika tidak ada pembatasan medis, dan air putih, sup, atau jus buah. 2. Mengatur pola makan dengan memberikan makanan tinggi serat seperti sayur, bayam, wortel, buah, pepaya, pisang, apel, dan biji-bijian. 3. Mendorong aktivitas fisik ringan seperti jalan santai, gerakan ringan di rumah. Aktivitas ini membantu merangsang gerakan usus. 4. Membantu kebiasaan BAB teratur, seperti biasakan BAB di waktu yang sama setiap hari. Jangan menahan keinginan buang air besar dan sediakan waktu yang cukup dan nyaman di toilet. 5. Pemberian obat. Menggunakan obat pencahar hanya sesuai anjuran tenaga kesehatan. Dan jangan memberikan obat sembarangan. Dukungan emosional yang dapat dilakukan pada pasien. Kadang pasien mungkin merasa tidak nyaman, malu, dan frustrasi. Peran keluarga dengan bersikap sabar dan tidak menghakimi, memberikan rasa nyaman dan privasi, dan mendampingi dengan empati. Kapan harus segera ke fasilitas kesehatan? Segera konsultasi jika tidak buang air besar lebih dari 3-5 hari, nyeri perut hebat, perut sangat kembung, muntah dan ada darah saat buang air besar. Tips penting untuk keluarga yaitu pantau frekuensi buang air besar pasien, catat pola makan dan minum, pastikan pasien cukup bergerak, dan konsultasikan jika kondisi tidak membaik. Edukasi keluarga, sariawan akibat kemoterapi atau mukositis. Mengapa sariawan terjadi? Kemoterapi dapat merusak sel-sel sehat di mulut yang cepat membelah, sehingga menyebabkan peradangan pada mukosa mulut. Akibatnya muncul luka atau sariawan di mulut, nyeri saat makan atau minum, dan mulut kering atau sensitif. Tanda dan gejala seperti luka kecil di bibir, lidah, gusi, atau dalam pipi, sulit makan dan minum, mulut kering, kadang disertai demam jika terjadi infeksi, nyeri atau rasa perih di mulut. Risiko jika tidak ditangani: kekurangan nutrisi karena sulit makan, dehidrasi, dan infeksi pada luka di mulut. Peran keluarga dalam perawatan: 1. Menjaga kebersihan mulut, seperti sikat gigi dengan sikat lembut 2 kali sehari, gunakan pasta gigi non-iritatif, kumur dengan air garam hangat atau larutan sesuai anjuran tenaga kesehatan.
dan hindari obat kumur yang mengandung alkohol. 2. Membantu pola makan seperti berikan makanan lunak, bubur, sup, yogurt. Makanan yang dingin atau suhu ruang tidak panas, dan tidak pedas serta tidak asam. Hindari makanan keras, pedas, asam dan minuman panas. 3. Menjaga kelembapan mulut seperti anjurkan minum air putih secara cukup. Bisa mengisap es batu kecil, jika diperbolehkan, dan gunakan pelembab bibir. 4. Membantu mengurangi nyeri seperti berikan obat sesuai resep dokter. Dan pastikan pasien makan saat nyeri berkurang. Dukungan emosional yang dapat diberikan ketika pasien mungkin merasa tidak nyaman. Frustrasi karena sulit makan dan lemas. Peran keluarga seperti bersabar dan tidak memaksa makan, memberikan semangat, dan menyediakan makanan sesuai kondisi pasien. Kapan harus segera ke fasilitas kesehatan? Segera konsultasi jika sariawan sangat banyak atau memburuk. Tidak bisa makan, minum sama sekali, demam dan luka tampak bernanah atau berdarah. Tips penting untuk keluarga seperti periksa kondisi mulut pasien setiap hari. Sajikan makanan yang menarik dan mudah dikonsumsi dan pastikan pasien tetap mendapatkan nutrisi. Edukasi keluarga jika pasien mengalami penurunan daya tahan tubuh akibat kemoterapi. Kemoterapi dapat menurunkan daya tahan tubuh karena menurunkan jumlah sel darah putih, leukosit, yang berfungsi melawan infeksi. Kondisi ini membuat pasien lebih mudah terkena infeksi. Penyebab penurunan daya tahan tubuh terjadi karena efek obat kemoterapi terhadap sumsum tulang, penurunan jumlah leukosit dan kondisi tubuh yang lemah. Tanda dan gejala seperti demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, nyeri tenggorokan, luka sulit sembuh, kemerahan atau bengkak dan nyeri saat buang air kecil. Risiko jika tidak ditangani pasien dapat infeksi berat, penyebaran infeksi ke seluruh tubuh dan kondisi yang mengancam jiwa. Peran keluarga dalam pencegahan infeksi seperti 1. Menjaga kebersihan tangan. Contohnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan gunakan hand sanitizer jika perlu. 2. Menjaga kebersihan lingkungan, contohnya bersihkan rumah secara rutin. Pastikan ventilasi baik dan hindari debu dan kotoran. 3. Membatasi kontak dengan sumber infeksi, contohnya hindari keramaian. Jauhkan pasien dari orang yang sedang sakit dan gunakan masker jika diperlukan. 4. Menjaga kebersihan makanan, contohnya pastikan makanan matang. Hindari makanan mentah dan cuci buah dan sayur dengan bersih. 5. Menjaga kebersihan diri pasien, contohnya mandi secara teratur. Menjaga kebersihan mulut dan kulit dan ganti pakaian bersih setiap hari. 6. Pemantauan kondisi pasien, contohnya ukur suhu tubuh secara rutin. Perhatikan tanda-tanda infeksi dan catat perubahan kondisi pasien. 7. Dukungan nutrisi, contohnya berikan makanan bergizi seimbang, tinggi protein, untuk membantu pemulihan dan pastikan asupan cairan cukup. Dukungan emosional yang dapat diberikan jika pasien merasa cemas, takut terkena infeksi dan terisolasi. Peran keluarga memberikan rasa aman, menemani pasien dan memberikan dukungan psikologis. Kapan harus segera ke fasilitas kesehatan? Segera bawa pasien jika demam 38 derajat Celcius, menggigil, sesak napas, luka bernanah, dan kondisi memburuk secara cepat. Tips untuk keluarga yaitu jangan menunda pemeriksaan jika ada tanda infeksi. Patuhi jadwal kontrol ke fasilitas kesehatan dan ikuti anjuran tenaga kesehatan. Perlindungan terbaik bagi pasien adalah perhatian keluarga. Dengan menjaga kebersihan dan kewaspadaan, kita dapat mencegah infeksi sejak dini. Rasa cemas, sedih, takut pasti sering dirasakan oleh pasien kanker serviks. Mengenai penyakit yang dideritanya, kita harus mau mendengarkan keluhan pasien, memberikan dukungan emosional, serta mengajak pasien untuk melakukan aktivitas positif seperti berkebun, memasak dan berjalan-jalan. Kita sebagai keluarga harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan menerapkan
Komunikasi suportif adalah proses interaksi yang bertujuan memberikan dukungan emosional, rasa aman, dan penghargaan kepada pasien melalui kata, sikap, dan tindakan. Prinsip komunikasi suportif: empati, mendengar aktif, kejujuran, tidak menyalahkan pasien, kehadiran, menemani pasien. Bentuk komunikasi suportif: verbal, seperti kami selalu ada untukmu. Non-verbal: 1. Kontak mata. 2. Sentuhan, memegang tangan. 3. Ekspresi wajah lembut. 4. Duduk dekat pasien. Hal yang harus dihindari oleh keluarga, mengatakan seperti harus kuat ya, jangan pikirkan itu, masih ada yang lebih parah. Selain itu, mengabaikan, menyalahkan, memaksakan pasien. Peran keluarga: menemani pasien saat pengobatan, mengajak berbicara ringan, memberi dukungan emosional. Dukungan emosional pada pasien kanker serviks. Dukungan emosional adalah bentuk perhatian, kasih sayang, empati, dan kepedulian yang diberikan kepada pasien untuk membantu menghadapi kondisi penyakit. Bentuk dukungan yang dapat diberikan keluarga kepada pasien, seperti memahami perasaan pasien, tidak menghakimi. Contohnya, saya tahu ini berat untukmu, kami ada di sini. 2. Dukungan kasih sayang, sentuhan, pelukan, perhatian kecil. 3. Dukungan kehadiran. 1. Menemani pasien ke rumah sakit. 2. Tidak membiarkan pasien merasa sendiri. 4. Dukungan motivasi, memberi semangat, mendorong pasien untuk tetap menjalankan pengobatan. 5. Dukungan spiritual. 1. Mengajak berdoa. 2. Memberi penguatan spiritual sesuai keyakinan. Cara memberi dukungan emosional yang efektif: dengarkan pasien bercerita, validasi perasaan pasien, gunakan kata yang positif, berikan harapan yang realistis. Perawatan mandiri di rumah oleh keluarga merupakan bagian penting dalam pengelolaan kanker serviks. Dengan perawatan yang tepat, keluarga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan mempercepat pemulihan pasien. Perawatan yang penuh perhatian dari keluarga adalah kunci utama kenyamanan pasien di rumah. Tips: meningkatkan kualitas hidup pasien kanker serviks pasca kemoterapi. Aktivitas rumah tangga ringan. Aktivitas seperti menyapu, berkebun kecil, atau merapikan rumah. Senam ringan. Gerakan peregangan ringan atau yoga sederhana bermanfaat untuk meningkatkan fleksibilitas tubuh dan mengurangi stres. Jalan kaki teratur. Melakukan jalan kaki santai 20-30 menit 3-5 kali per minggu. Jalan kaki membantu menjaga stamina, melancarkan sirkulasi darah, dan mengurangi rasa lelah. Latihan pernapasan dan relaksasi otot. Lakukan latihan pernapasan dalam atau progressive muscle relaxation untuk membantu mengurangi nyeri, menurunkan kecemasan, dan meningkatkan kualitas tidur. Aktivitas rekreasi yang menyenangkan. Ikuti kegiatan fisik ringan yang memberi rasa bahagia, misalnya bersepeda santai, berenang ringan, atau menari pelan, sesuai kondisi tubuh. Aktivitas yang menyenangkan terbukti meningkatkan motivasi dan kualitas hidup.